Halo, setelah aku titipin kucing aku langsung ke Bali International Airport untuk penerbangan ke Lombok. Tapi karena ada delay, jadi aku ke toko buku dulu sebentar untuk beli satu buku yang bisa aku baca selama menunggu juga selama di dalam pesawat nantinya. Ketika sudah penerbangan, tapi ternyata setelah 1 jam di atas langit, kita balik lagi turun karena katanya ada kendala cuaca. Jadi kita balik lagi ke Bali, lalu ini udah diumumin kita akan tetap berangkat ke Lombok karena cuaca udah mulai bagus. Sesampainya di Lombok, ini udah gelap, jadi itu aku langsung setelah makan sebenarnya langsung balik ke hotel. Di hotel aku udah mulai ganti isi kamera karena aku pengen cobain kamera analogku. Lalu aku juga nyicipin ini namanya bread tapas, atau ini kayaknya adik aku yang beliin deh. Tapi karena udah agak lama, karena aku delaynya berjam-jam, jadi pas aku makan tuh kayak ini kayak udah gak crunchy tapi masih enak kok. Keesokan harinya ini kita langsung mandi karena banyak banget jadwal kita pagi ini. Tapi aku agak shock sedikit karena aku terbiasa dengan backpackeran. Jadi aku tuh bener-bener gak bawa alat mandi, sabun segala macam. Aku ngandelin yang ada dari hotel. Dan hotel nyediain ini kayak berbanding terbalik banget sama adik aku yang bawa komplit. Dia ada untuk shampoo, ada face wash, ya, dan bahkan skincare bawa lengkap, sementara aku cuman bawa SPF cream aja. Selanjutnya kita ke Sasaku Lombok, tapi tujuan pertamaku di sini adalah nyari sendal karena aku lupa banget tadi bawa sendal, aku cuman bawa sepatu yang aku pakai doang. Lalu cari beberapa souvenir yang bisa dibawa pulang nanti ke Bali untuk dibagiin. Biasa budaya Indonesia ketika balik ke kantor kita bawa cemilan-cemilan dari tempat dimana kita habis liburan. Jadi ini total belanjaan kita, ada macam-macam. Lalu di depannya itu ada cafe. Kita mutusin untuk coba ngambil-ngambil dulu di sini sekalian kita menunggu supir kita. Di sini aku belinya es krim, lalu kakak adekku sama ponakanku dia beli ice coffee, matcha, ya yang manis-manis gitu. Oh sorry, nggak ada matcha ternyata. Asal ngomong. Lalu kita berangkat ke Gili Trawangan di sini. Gili Trawangan tuh lumayan sepi banget ya. Jadi enak untuk liburan di sini, nggak sepadat Bali, dan pantainya tuh lautnya biru, pasirnya putih, jadi bagus banget di sini. Sampai di sini kita makan siang, langsung ke sebenarnya makan siang udah menuju sore karena sebelumnya tuh hujan banget. Kita kesini aja tuh lumayan agak basah-basahan, apalagi kita naik sepeda. Oh iya, by the way di sana tuh nggak ada kendaraan bermotor, itu nggak boleh sama sekali. Jadi mobilitas di sana itu pakai sepeda atau sepeda listrik kalau di sini kita stay sampai malam. Sebenarnya kita fokusnya untuk nonton sunset. Di sini view-nya luar biasa banget. Coba ada kuda. Sebenarnya pengen banget naik kuda tapi nggak tahu kenapa waktu itu nggak jadi. Di sini tuh sempat ada pertanyaan ke aku tuh kayak bosan gak sih ke pantai lagi karena kan tinggal di Bali. Tapi sejujurnya semenjak kerja tuh jarang banget, apalagi tinggalnya sekarang udah di daerah Tabanan. Jadi tuh bener-bener pulang kerja ya langsung ke rumah, pulang kerja ke rumah, dan itu sama sekali nggak ngelewatin tepi pantai. Kalau dulu tinggal di Kuta, tiap berangkat kerja tuh masih ngeliat banget pantai Kutanya. Tapi semenjak tinggal di Tabanan, yang dilihat itu hutan-hutan. Di liburan ke Gili Trawangan ini seru juga karena aku juga udah lama nggak ngeliat pantai.
Jadi selesai kita makan seafood tadi di pasar malam, lanjut makan pop mie. Paginya kita langsung balik lagi ke Lombok. Jadi bener-bener cuman 1 malam doang. Jadi sebenarnya di Gili Trawangan tuh kita ada snorkeling tapi lupa di shoot. Lalu setelah balik ke Lombok kita lanjut ke Gunung Rinjani, tapi bukan buat mendaki gunung ini, lebih ke ngeliat si gunung ini dari kejauhan aja. Jadi kita di kaki bukitnya cari restoran-restoran yang bisa kita cobain. Ada salah satu restoran yang lumayan hype di TikTok. Sayangnya mereka agak kaget dengan kehypean ini karena mereka kelihatan gak siap. Beberapa makanan tuh kurang dan penyajiannya agak lama. Setelah dari Rinjani ini kita udah menuju jalan ke Mandalika. Ngeliat view ini tuh sebenarnya mirip banget view tiap aku pulang ke rumah dari Canggu ke Tabanan nih. Kanan kiri aku hutan-hutan kayak gini. Kebayang kalau pulangnya malam agak gelap nih. Sebenarnya ada beberapa lampu tapi di Bali nggak tahu kenapa lampu jalanannya itu dikit banget. Sampainya di hotel, setelah mandi siap-siap kita makan malam. Tapi karena nggak tahu nih kita mau makan malam kemana, sebenarnya ada beberapa kafe tapi kayaknya agak jauh, jadi kita putusin kita makan di resto hotelnya aja yang ada di bawah langsung di depan pintu. Makanannya juga enak-enak kok, harganya juga standar. Nih paginya kita sebenarnya udah siap-siap juga balik ke kota kita. Kalau aku balik ke Bali, keluargaku balik ke Jakarta. Tapi sebelum pulang kita masih ada beberapa waktu, lumayan banget kita pakai untuk keliling Lombok, apalagi ke Mandalika International Circuit ini yang lumayan terkenal pada masanya. Tapi sayangnya nih kalau kalian lihat langsung itu tuh tempatnya sepi banget. Lalu kita lanjut ke salah satu restoran yang nyediain slow food gitu, namanya Astari Slow Food. Ini sebenarnya kayak masakan India, kayak makanan-makanan di Ubud yang spesialis yoga restoran gitu. Ya semuanya vegan, semuanya sehat, semuanya kebanyakan bahannya dari sayur-sayuran. Love so strong it makes me feel so weak. Are you lonely? Setelah dari situ kita langsung balik ke bandara. Di sini kita udah mulai pisah karena gate-nya juga udah mulai beda. Jadi aku nunggu gate yang ke Bali. Tapi lagi-lagi di sini aku kena delay karena nggak ngerti juga. Sebenarnya cuaca terlihat bagus-bagus aja, tapi mungkin Balinya agak kurang. Sekian video kali ini.